Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul My Lovely Liar episode 1. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Check it out! Adegan diawali pada tahun 2018. Ada orang yang disandra diduga telah membocorkan rahasia, lalu datanglah seorang wanita, yaitu pemburu pembohong yang melayani roh kebenaran. Wanita itu melakukan tugasnya akan tetapi tidak menemukan siapa pelakunya, malah menanyai laki-laki yang setelan abu-abu. Setelah diselidiki, laki-laki itulah pelakunya dan langsung dieksekusi, namun tak sampai menghadap Ilahi. Dengan terburu-buru ia meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan, ia melihat laki-laki yang memakai baju bola seperti dirinya. Keesokan harinya, ia langsung dicari oleh laki-laki itu. Ia berlari dan menuju ke stasiun bus menuju ke Seoul. Di dalam bus ada keributan yang membuat bus tak bisa pergi. Dengan cepat, ia meminta laki-laki itu turun dan meminta sopirnya jalan. Wanita itu mengatakan kalau ia melakukan itu karena ia tengah terburu-buru. Wanita itu juga mengatakan seharusnya tadi ia melawan, agar tak terlihat bersalah. Dan wanita itu juga mengatakan kalau aku bilang begitu itu benar. Namun saat diberikan kartu nama, laki-laki itu mengabaikannya. 5 tahun kemudian, wanita ini menuju ke suatu tempat dengan sepasang kekasih. Ia mulai bertanya-tanya. Semula laki-laki itu menjawab dengan jujur hingga ada satu pelayan yang datang dan wanita itu mempertanyakan hubungan mereka. Terbongkarlah kalau laki-laki ini telah menghamili pelayan itu. Lalu ia pergi setelah tugasnya selesai. Begitu di dalam mobil, ia melepaskan kembali pakaian yang ia sewa itu. Ia tak menyukai setelan mewah dan berpenampilan seperti keinginan roh saja. Dulu ibunya berdoa di berbagai kepercayaan untuk memberikannya sebuah bakat. Hingga doa itu pun terkabul. Dari sejak kecil, ia menyadari saat orang-orang berbohong. Hingga saat di bangku sekolah, ada temannya yang meminta tolong dan membayarnya. Hingga terciptalah pekerjaan bahkan ia sampai membuka sebuah tempat, kafe tarot. Polisi menghentikan sebuah mobil namun saat hendak membuka masker, dari arah belakang ada mobil yang ugal-ugalan, dan dia pun bisa pergi dengan nafas terengah-engah. Di sebuah tempat ada acara anugerah musik tahun 2023. Ada nominasi komponis terbaik yang jatuh kepada Kim Do-ha. Namun penghargaan itu diambil oleh penyanyi bernama Shawn. Banyak yang menerka siapa Kim Do-ha itu, karena laki-laki ini sangat misterius. Dari anggota BIN, anak SMA dari keluarga konglomerat hingga si jenius. Bahkan mereka berlomba-lomba agar dapat bekerja sama dengan Do-ha. Saat Shawn pulang, ada wartawan yang mengikutinya, dan mereka yakin kalau Shawn akan bertemu dengan Do-ha. Begitu sampai dan ketika masuk, ia malah mencari seseorang, tapi tak menemukannya. Lalu ia menyerahkan piala tersebut. Shawn meminta tolong untuk melepaskan bajunya, tetapi Do-ha langsung pergi. Kedua wartawan itu masih di luar, dan saat pulang, baju Shawn terjatuh dan menampilkan bajunya sedikit terbuka di bagian belakang. Ketika tertidur, Do-ha memimpikan sesuatu yang membuat ia terbangun dan merasa cemas. Ada seorang laki-laki merapikan tokonya lalu ke tempat temannya dan berakhir dengan mengejutkan seorang wanita yang tengah melihat ke kafe tarot. Begitu ada pelanggan, tirai langsung ditutup, dan wanita itu dibawa ke sebuah ruangan dan ditanyai kebenaran apa yang ingin ia ketahui. Di jalan, Do-ha diminta oleh Duk-chan untuk tak kembali ke sana karena situasi berbahaya. Namun Do-ha tak melihat pesan tersebut. Di basement, ia dipanggil oleh seseorang yang ternyata wartawan yang beberapa kali memotretnya, membuat ia mengingat masa lalunya. Dengan cepat ia berlari menghindari wartawan itu. Bahkan ada drone, lalu ia dengan cepat menutup tirainya. Do-ha melihat berbagai rumor yang tersebar. Duk-chan meminta ia untuk ke suatu tempat sampai suasana kondusif. Di tempat yang sepi ada seorang penguntit yang melakukan pelecehan. Bahkan wanita itu juga masuk target si penguntit. Bahkan mengejar wanita itu sampai ke tempat ia tinggal, Villa Dream. Ketiga serangkai ini duduk bersama. Tiba-tiba wanita ini datang dan ia diminta untuk duduk bersama mereka. Acara berlangsung sedangkan si penguntit ini menargetkan seseorang wanita, namun ia bebas dengan menyemprotkan sesuatu lalu berteriak. Di tempat acara itu diadakan, mereka berpikir kalau ada kebakaran. Lalu mereka bertemu wanita itu dan menceritakan kejadian itu, lalu mereka bergegas mencari siapa pelakunya. Pemilik toko roti ini langsung menangkap laki-laki yang berpenampilan serupa.
Laki-laki itu dibawa dan diminta untuk melepaskan maskernya. Namun wanita itu melarang dengan ucapan laki-laki itu yang jujur. Laki-laki itu mengingat masa lalunya, sang wanita itu mengatakan, "Jika aku bilang begitu, itu benar." Dan episode 1 pun berakhir, lanjut episode 2.